Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya membahas seputar perkuliahan saya yaitu tugas, UAS atau proyek-proyek yang ada. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kartikasari, NIM H02218011 dari semester 6 Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang dimana yaitu proyek dari mata kuliah teknik sampling yang berjudul implementasi sampling acak stratifikasi dan analisis regresi linear sederhana pada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen UIN Sunan Ampel Surabaya saat kuliah online. Studi kasus yang saya ambil yaitu pada program studi matematika. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas di pertemuan kali ini? Yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua sumber data, yang ketiga pembahasan, yang keempat terakhir kesimpulan dari studi kasus yang ada. Untuk yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan studi kasus ini, saya mengangkat dosen itu merupakan faktor penting terhadap kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan mahasiswa yang terampil. Keberhasilan mahasiswa karena adanya kepuasan terhadap kinerja dosen dalam proses pembelajaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dengan studi kasus program studi matematika UIN Sunan Ampel Surabaya menggunakan sampling acak stratifikasi dan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu menggunakan metode sampling acak stratifikasi dengan memperkirakan taksiran rata-rata interval dan analisis regresi linear sederhana yang diharapkan dengan penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial maupun seberapa besar nilai proporsi penilaian kinerja dosen terhadap indeks prestasi mahasiswa atau IPK pada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dengan studi kasus program studi matematika UIN Sunan Ampel Surabaya saat kuliah online. Jadi di sini saya akan membahas 2 metode. Yang pertama yaitu sampling acak stratifikasi. Setelah sampling acak stratifikasinya tersebut dilakukan, kita akan menganalisis yang lain dengan analisis regresi linear sederhana. Dikarenakan sudah mengetahui apa sih dari latar belakang saya mengambil studi ini, untuk selanjutnya yaitu terkait sumber data. Nah, pada bab sumber data ini, di sini penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi analitik. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain cross-seksional, di mana variabel diukur pada waktu yang bersamaan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dengan studi kasus program studi matematika UIN Sunan Ampel Surabaya saat kuliah online. Populasi dalam penelitian ini kita ambil sebanyak 100 mahasiswa, sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 mahasiswa. Kenapa 100 dan 48 akan saya jelaskan lebih lanjut. Berikut ini pada tabel 1 ini merupakan sampel data dari populasi yang didapatkan pada penyebaran kuesioner kepada mahasiswa prodi matematika dari angkatan 2017 sampai 2020 via Google Formulir. Jadi di sini data kita akan dilakukan dengan via formulir ya, penyebaran formulir. Didapatkan tabel 1 ini populasi data hasil penyebaran formulir, data diproses dengan Microsoft Excel 19, didapatkan hasil sebagai berikut ini. Dia terdapat populasinya sebanyak 100. Keterangan yang ada pada warna pink ini itu tuh angkatan untuk 2017, yang kuning ini untuk angkatan 2018, yang hijau ini untuk angkatan 2019, dan yang terakhir biru ini untuk angkatan 2020. Di sini karena kita memakai domainnya 1-5, pada tabel 2 ini kita diketahui kategori penilaian tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen. Kalau kategori puas, dia itu rentan domainnya 1-3, kalau puas 2-4, kalau sangat puas 3-5. Di sini untuk mengambil keputusan pada hasil akhir yang telah taksiran interval rata-ratanya. Begitu. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu secara
acak stratifikasi, yang dimana sampling acak stratifikasi ini teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dengan menggunakan metode ini, agar semua kelompok populasi terwakili, variabel pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui keputusan mahasiswa itu ada 6 subjek ya. 6 variabel yang dimana yang pertama itu tentang kepribadian dosen. Untuk satu meliputi kewibawaan, adil dalam memperlakukan mahasiswa, menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku. Untuk X2-nya meliputi kesiapan dalam pemberian materi, kejelasan penyampaian materi, dan kesesuaian materi perkuliahan. Yang ketiga, disiplin, keteraturan, dan tertib dalam pembelajaran. Untuk X3-nya, untuk X4-nya responsif, meliputi empati, humble dengan mahasiswa, dan menerima pendapat orang lain. Yang kelima itu meliputi profesional, meliputi mampu memberikan bahasan materi, menjelaskan keterkaitan dengan konteks kehidupan. Yang terakhir yaitu rata-rata dari semua penilaian itu. Nah, analisis yang dilakukan pada studi kasus yang saya ambil ini dengan Microsoft Excel 2019 dan perangkat lunak SPSS 2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Teknik analisis data secara deskriptif ini dilakukan dengan cara menganalisis data hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner, data yang telah dilakukan sampling acak stratifikasi. Tujuannya untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kemudian, analisis regresi linear sederhana dengan menganalisis ada tidaknya pengaruh antar penilaian kinerja dosen terhadap indeks prestasi manusia dengan menggunakan beberapa uji, yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, linear, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, yang kemudian membuat model dari regresi linear sederhana tersebut. Yang terakhir yaitu uji hipotesis yang meliputi ada 2 uji, yaitu uji parsial T dan uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat. Sebelum melakukan analisis secara deskriptif dan analisis regresi linear sederhana pada kuesioner data penelitian ini, maka item-item kuesioner tersebut harus dipastikan sudah lolos uji validasi dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Dalam pengujian validasi dan reliabilitas kuesioner, teknik yang digunakan adalah korelasi, product moment, dan Cronbach's alpha dengan bantuan program SPSS 21. Jumlah sampel data yang digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas ini sebanyak 48 mahasiswa, yaitu data yang telah dilakukan sampling acak stratifikasi. Sebelum uji validitas dilakukan, hanya pada variabel pertanyaan yang dinyatakan valid saja yang akan diuji reliabilitasnya. Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada tabel 3 ini yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang didapatkan dari 48 sampel, yaitu terdapat variabel penilaiannya yaitu kinerja dosen, penilaiannya, pertanyaannya itu ada X1, X2, X3, X4, dan X5, yang terakhir itu yaitu total data penelitian. Di sini kita dapatkan total korelasi persisnya itu lebih dari alfa semua, 5%, dikatakan statusnya valid semua. Untuk alfanya juga lebih dari alfa 5%, yaitu statusnya reliabilitas. Pada pembahasan kali ini saya akan melakukan analisis datanya. Berdasarkan tabel 3 dati, untuk uji validitas dengan melihat pada total correlation percent, semua item pertanyaan memiliki R hitung lebih dari 5%. Kemudian mencari nilai R tabel untuk N-nya, N populasi sampelnya 48 pada signifikansi 5%, ditemukan nilai R tabel sebesar 0,284. Karena semua nilai R hitung lebih dari R tabel, maka sebagaimana pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan adalah valid. Dikarenakan sudah valid, maka kita bisa akan melanjutkan melakukan uji reliabilitas. Berdasarkan tabel 3 tadi, didapatkan semua item pertanyaan memiliki nilai alfanya 5%, lebih dari 5%. Kemudian mencari nilai R tabel untuk N48 pada signifikansi 5%, juga ditemukan nilai R tabelnya sebesar 0,284. Karena semua nilai alfa
lebih dari R tabel, maka sebagaimana pengambilan keputusan dalam uji reliabilitasnya dapat disimpulkan bahwa kuesioner semua item pertanyaannya dinyatakan reliable atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. Dikarenakan uji validitas dan uji reliabilitasnya sudah terpenuhi semua, kita akan bisa melanjutkan ke sampling acak, stratifikasi, dan analisis yang ada. Dikarenakan pendahuluan dan sumber datanya sudah saya jelaskan dan sudah ada gambaran akan mau dikemanakan, yaitu selanjutnya yaitu poin 3, yaitu pembahasan, di mana pembahasan ini akan meliputi semua tentang perhitungan yang ada pada studi kasus kita. Analisis dan pembahasan kali ini saya akan memaparkan 4 poin. Yang pertama yaitu desain sampling acak stratifikasinya, mappingnya di mana. Untuk yang kedua yaitu perhitungan sampling acak stratifikasinya. Yang ketiga yaitu analisis statistika deskriptifnya bagaimana. Yang terakhir yaitu analisis regresi linear sederhana. Untuk yang pertama yaitu desain sampling acak stratifikasi. Pada desain sampling acak stratifikasi ini, di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini adalah desain bagaimana kita mengambil dari populasinya sampai distratumkan dan sampai memiliki N populasi stratumnya dan N sampel stratumnya. Di sini kita mengambil studi kasusnya, yaitu yang pertama tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen Sunan Ampel Surabaya saat kuliah online. Yaitu studi kasusnya ya pada program studi matematika. Dari kita ambil angket kuesionernya, yaitu ada 4 angkatan, yaitu 2017, 18, 19, dan 20. Di antara ini kita akan mengelompokkan di beberapa stratum itu di sampling acak stratifikasi, yaitu ada 4, yaitu pada berdasarkan kelompok IPK. Yang pertama yaitu IPK dari 3,72 sampai 4, yang kedua yaitu IPK 3,51 sampai 3,71, yang ketiga yaitu IPK 3,36 sampai 3,50, yang terakhir yaitu IPK kurang dari 3,26. Dikarenakan sudah ada pengelompokan, kita akan melakukan perhitungan, yaitu dengan melakukan perhitungan populasi untuk stratumnya itu, yang didapatkan untuk N1-nya yaitu 10, N2-nya yaitu 625, yang N3-nya 55, dan N4-nya 10. Di bawah ini adalah merupakan anggota-anggotanya dari N populasinya itu. Dikarenakan sudah mendapatkan populasi, kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai N, dan nilai N itu nanti untuk dibuat perhitungan pada sampling acak stratifikasinya. Didapatkan N sampelnya ini sama dengan 5, N1 ini sama dengan 5, N sampel N2-nya sama dengan 12, N3-nya yaitu 26, yang N4-nya sama dengan juga 5. Di sini juga hasil dari perhitungan stratumnya itu yang nanti didapatkan sebuah hasil perhitungan yang akan dilanjutkan ke taksiran IPK rata-rata. Begitu. Dikarenakan kita sudah mengetahui desain stratifikasi gambarannya bagaimana untuk perhitungan tadi, selanjutnya kita akan melangkah ke sampling acak stratifikasi, di mana sampling acak stratifikasi ini dilakukan perhitungannya. Setelah melakukan mapping atau desain, kita akan mudah untuk membuat proses perhitungan sampling acak stratifikasi tersebut. Pada sampling acak stratifikasi ini diambil data untuk diolahnya, yaitu data IPK dan data total rata-rata penilaian. Berikut pada tabel 4 ini merupakan sampel data untuk populasi N sama dengan 100 mahasiswa dari penyebaran kuesioner kepada mahasiswa program studi matematika dari angkatan 2017 sampai 2020 via Google Formulir. Di sini merupakan output sampel datanya dari yang akan kita perhitungkan pada sampling acak stratifikasi tersebut. Keterangannya juga tetap sama untuk pink dari 2017, untuk kuning dari 2018, untuk hijau dari 2019, dan untuk biru dari 2020. Setelah melakukan penyebaran kuesioner dan mendapatkan hasilnya, maka data dikelompokkan berdasarkan IPK, kemudian dihitung nilai varian setiap stratum, maka didapatkan kita pada stratum ini, pada populasi ini, karena kita telah mendapatkan N stratumnya pada setiap IPK yang dikategorikan ini, maka kita kemudian menghitung pada setiap stratumnya. Berikut hasil perhitungannya. Pada tabel 6 ini, untuk stratum IPK yang 3,72 dan
sampai 4 didapatkan dia dari ensampelnya 1 sampai 10 dengan IPK nama siswa dan penilaiannya sebagai berikut, didapatkan variansinya sebesar 0,17. Nah, kemudian pada tabel 7 teratur pada IPK 3,51 sampai 3,71, yaitu pada sampelnya 1 sampai 25 dengan nama mahasiswa dan IPK dan penilaian didapatkan variansinya sebesar 0,15. Pada tabel 8 ini teratur pada IPK 3,26 sampai 3,50 untuk N sampelnya 55 didapatkan nama mahasiswa, IPK dan penilaiannya diberikan untuk variansinya sebesar 0,27. Di sini perhitungannya melalui Excel semua. Pada stratum yang terakhir yaitu pada IPK kurang dari 3,26, nomor sampelnya yaitu ada 10 sampel dengan nama mahasiswa dan penilaian didapatkan variansinya sebesar 0,18. Setelah melakukan perhitungan untuk setiap stratum pada variansnya, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Tabel 10 ini merupakan hasil dari setiap stratum IPK-nya dengan N populasinya yaitu 100, NI-nya ada 10, 25, 15, dan 10, variasinya adalah sebagai berikut. Nah, di selanjutnya melakukan perhitungan sampel data yaitu nilai N sampelnya 48, berikut ini merupakan hasil perhitungannya. Untuk B-nya kita memakai 0,1 dengan batas kesalahannya 0,1, maka untuk rumus D-nya yaitu B kuadrat per 4 yaitu dihasilkan 0,0025. Kemudian kita mencari dari rumus ini sigma NI varian kuadrat I didapatkan hasilnya yaitu sebesar 21,92. Yang kemudian kita akan melakukan perhitungan pada N. Untuk N ini didapatkan hasil sebagai berikut, 46,72 yang dibulatkan ke atas menjadi 47. Terus alokasi sampel setiap stratumnya kita akan memasukkan kepada rumusnya, itu rumusnya untuk N1 N dikalikan NI per N populasi seluruhnya, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk N1 nya dibulatkan ke atas semua ya, untuk setiap N1 sampai N4 didapatkan hasil 5, 12, 26, dan 5. Maka untuk kesimpulannya pada tabel 10 ini merupakan populasi dan sampel data pada setiap stratum. Jumlahnya untuk N populasinya 100, untuk N sampelnya 48. Untuk setiap IPK-nya 3,72 sampai 4 itu untuk populasinya 10 dan sampelnya 5. Kemudian untuk yang kuning ini 25 dan 12, untuk yang 3,26 sampai 3,50 itu terdapat N populasinya 55, N sampelnya 26. Yang terakhir yaitu IPK dengan stratum kurang dari 3,26 terdapat N populasinya 10 dan N sampelnya 5. Untuk penyebaran ini itu bagaimana akan saya jelaskan lebih lanjut. Setelah mengetahui setiap stratumnya, N populasi dan N sampelnya, maka selanjutnya menentukan jumlah setiap sampel, kemudian menentukan sampel terpilih menggunakan sampling acak sederhana. Di sini ada kombinasi untuk melakukan siapa aja sih yang terdapat dari N populasi dan N sampelnya itu dengan menggunakan sampling acak sederhana. Dengan baris kita melakukan perhitungan acaknya pada tabel acak sampel acak sederhana ini pada gambar 2 ini dengan baris 5 kolom pertama yaitu pada di sini. Dengan pengambilan sampelnya yaitu konsisten selama belakang 2 angka semua. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk tabel 11 ini didapatkan untuk N1 N populasinya 10, N sampelnya 5 didapatkan hasil sebagai berikut. Dia untuk sampelnya 1 sampai 5 datanya itu mengikuti dari N populasi ini. N populasinya itu adalah batasnya 0 sampai 10. Didapatkan rata-ratanya sebagai berikut 4,1, variansinya 0,27 dan untuk rumus ini didapatkan 2,68. Selanjutnya untuk tabel 12 juga sama, untuk N2 populasinya terdapat 25 dan N sampelnya 12. Di sini datanya 12, untuk datakannya itu maksimal dari 0 sampai 25 dengan didapatkan nama mahasiswa, IPK dan penilaiannya yaitu rata-ratanya sebesar 4,07, variasinya 0,14 dan untuk rumus ini sebesar 5,09. Untuk
Untuk tabel 13, di sini kita juga memiliki untuk N populasinya yaitu 55 dan N sampelnya yaitu 26. Di sini ada 26 sampel dengan datanya dari batas 0 sampai 55 yaitu didapatkan hasil seperti ini. Berikut nama-nama mahasiswanya, juga IPK dan penilaiannya. Pada penilaian ini, perhitungan rata-ratanya yaitu 3,79, variasinya sebesar 0,19 dan rumus ini menghasilkan 11,82. Yang terakhir pada tabel 14, untuk N sampel 4-nya yaitu 10 dan N populasinya 10, N sampelnya itu sama dengan 5, didapatkan yaitu sampelnya 5, datanya dari 0 sampai 10, didapatkan nama mahasiswa tersebut dengan IPK dan penilaiannya, yaitu penilaiannya didapatkan rata-rata 3,66, variasinya 0,25 dan rumus tersebut ini sebesar 2,48. Semua perhitungan ini kita lakukan pada Microsoft Excel 2019 yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu setelah melakukan perhitungan sampling ada stratifikasi, selanjutnya menghitung taksiran interval rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dengan studi kasus program studi matematika Unsunan Ampel Surabaya saat kuliah online. Berikut ini adalah perhitungannya. Pada perhitungan taksiran interval rata-rata, kita akan membagi menjadi 3 poin, yaitu estimasi rata-rata, estimasi varian rata-rata, dan taksiran interval rata-rata. Akan kita kupas secara per poin. Untuk estimasi rata-rata, di sini estimasi rata-rata dengan rumus Y bar ST sama dengan 1 per N besar, sigma dari N besar I, Y bar I. Didapatkan Y bar ST-nya sebagai berikut, 1 per 110 dikalikan 4,1 plus 25 dikalikan 4,07 plus 55 dikalikan 3,79 plus 10 dikalikan 3,66, yaitu didapatkan hasil Y bar ST-nya sebesar 3,87. Dikarenakan estimasi rata-ratanya sudah diketahui, kemudian kita akan melanjutkan ke estimasi varians rata-rata. Untuk estimasi varians rata-ratanya berikut adalah rumusnya. Pada V topi dikalikan Y bar ST didapatkan rumus sebagai berikut. Dikarenakan kita sudah mengupas rumusnya dari tadi, didapatkan untuk V topi Y bar ST-nya sebesar 0,002. Dikarenakan estimasi rata-rata dan estimasi varian rata-rata sudah saya kupas, yang terakhir yaitu tentang taksiran interval rata-rata. Di mana taksiran interval rata-rata ini didapatkan rumus Y bar ST plus kurang lebih beta, di mana Y bar ST plus minus 2 dikalikan V topi dikalikan Y bar ST didapatkan 3,87 plus minus 2 akar 0,002, hasil terakhirnya yaitu 3,87 plus minus 0,09. Karena di sini ada plus minus, maka kita akan mengetahui batas atas dan batas bawah. Nah, batas atasnya yaitu batas bawahnya yaitu Y bar ST kurang dari B didapatkan hasil 3,87 min 0,09, didapatkan hasil 3,78. Untuk batas atasnya, mohon maaf ini batas atas, untuk Y bar ST plus 8 didapatkan 3,87 ditambah 0,09 yaitu 5,39. Berdasarkan hasil tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dengan batas kesalahan B sebesar 1, maka rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen adalah sebesar 3,78 sampai dengan 3,39. Lihatnya pada batas atas dan batas bawah ini. Mengacu pada tabel 2, kategori penilaian tadi yang awal, hasil yang diperoleh dari penilaian ini, maka kita dapat simpulkan pada sampling acak stratifikasi, yaitu mahasiswa sangat puas terhadap kinerja dosen dengan studi kasus program studi matematika Unsunan Ampel Surabaya saat kuliah online. Begitu. Dikarenakan kita sudah mengetahui untuk simpulan akhir pada sampling acak stratifikasi, maka selanjutnya kita akan melakukan yang ketiga, poin analisis stratifikasi statistika deskriptif. Pada analisis statistika deskriptif ini, pada bagian analisis data dengan data yang telah disampaikan ke stratifikasi, statistika deskriptif digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penilaian kinerja dosen terhadap indeks prestasi mahasiswa IPK. Dengan studi kasus program studi
Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya saat kuliah online. Berikut adalah sampel data dari keseluruhan stratum yang telah disampling atau stratifikasi akan diuji statistika deskriptifnya. Kita mengambil sampelnya yang tadi, yang untuk sampel stratum yang disamplingnya ada 48 sampel dengan nama mahasiswa berikut. Ada tabel 15, yaitu kita akan mengolahnya pada IPK dan penilaiannya. Nah, berdasarkan tabel 16, pada tabel ini pengujian dilakukan pada SPSS 2021. Pada tabel 16 menunjukkan seluruh variabel jumlah pengamatannya itu 48 dengan variabel pada penilaian X, yaitu nilai minimumnya sebesar 3,10, maksimumnya 4,50, min ratanya 3,88, dan standar deviasinya sebesar 0,4. Nah, berdasarkan variabel IPK pada Y ini, untuk N sampelnya sebanyak 48, minimumnya 3,04, maksimumnya 3,94, mainnya 3,44, dan yang terakhir standar deviasinya diketahui sebesar 0,21 begitu. Dikarenakan kita telah mengetahui analisis statistika deskriptif, pada poin terakhir yaitu pembahasan terkait analisis regresi linier sederhana. Pada analisis regresi linear sederhana ini, kita akan mengupas menjadi 3 poin, yaitu yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua model regresi linear tersebut, yang terakhir yaitu uji hipotesisnya. Untuk yang pertama, uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini, uji asumsi klasik ini akan dibagi menjadi 4 poin, yaitu terdapat uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama yaitu uji normalitas. Pada uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil pengujiannya pada tabel 17 ini. Berdasarkan tabel 17 ini, saya akan mengupas analisanya, yaitu hasil pengolahan data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Didapatkan nilai tes statistik Kolmogorov-Smirnovnya sebesar 0,13 dengan nilai signifikansinya 0,06, sehingga nilai signifikansi lebih besar dari tingkat korelasi kesalahan, yaitu 0,06 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga pengujian regresi dengan model linear sederhana dapat dilakukan. Dikarenakan uji normalitas sudah normal, kita akan melakukan ke uji linearitas yang kedua. Nah, untuk uji linearitas ini, uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian secara signifikan memiliki hubungan linier atau tidak. Berikut hasil pengujian pada tabel 18. Di sini kita melakukan pengujian di SPSS. Didapatkan berdasarkan tabel 18 ini, hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai signifikan dari output dengan nilai deviation from linear sebesar 0,54 dengan tingkat toleransi sebesar 5% atau 0,05, sehingga perbandingan dari nilai deviation from linear signifikan lebih besar dari tingkat toleransi, yaitu 0,54 lebih dari 5 alfa 0,05. Selanjutnya berdasarkan nilai F dari output di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 0,84. Nilai F tabel dilihat pada distribusi nilai F tabel dengan signifikansi 5% didapatkan sebesar 2,34, sehingga diperoleh nilai F hitung kurang dari F tabel yaitu 0,84 kurang dari 2,34. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini secara signifikan antara variabel penelitian kinerja dosen dengan variabel IPK memiliki hubungan linier dan lulus uji linearitas. Dikarenakan uji normalitas dan uji linearitasnya lolos, yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residualnya. Berikut adalah hasil pengujiannya pada tabel 19 ini dengan SPSS 21. Berdasarkan tabel 19, hasil pengolahan data menggunakan uji Gletser
Dengan variabel IPK berperan sebagai variabel independen, didapatkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,16. Dengan variabel penelitian kinerja dosen dengan tingkat toleransi sebesar 5% atau 0,05, sehingga perbandingan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat toleransi, yaitu 0,16 lebih dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residualnya atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dikarenakan uji pada normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas sudah lolos uji semua, yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Nah, pada uji autokorelasi ini, uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model linear regresi linear ini dapat digunakan terdapat korelasi antar kesalahan residual pada periode T terhadap kesalahan residual pada periode tertentu. Hasil pengujiannya pada tabel 20 ini dengan menggunakan SPS 21 berdasarkan dari situ menggunakan metode Durbin Watson didapatkan nilai Durbin Watsonnya sebesar 2. Besaran interval Durbin Watsonnya dapat kita katakan tidak mengalami salah autokorelasi jika DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU. Selanjutnya nilai akan kita bandingkan dengan nilai T tabel dengan signifikansi 5% dengan rumus KN didapatkan KN-nya itu 1,48 yaitu Durbin Watsonnya dengan nilai DL-nya sebesar 1,5 dengan nilai DU-nya sebesar 1,58 dilihat pada tabel Durbin Watson dan nilai 4 min DU-nya 2,42. Dari hasil perhitungan nilai Durbin Watson tersebut berada di interval 1,58 kurang dari 2 kurang dari 2,42 berdasarkan ini ya. Kesimpulan dari tersebut dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat kesalahan residual antara periode waktu penelitian dan lolos uji autokorelasi. Dikarenakan regresi linear harus memiliki syarat kelayakan yaitu uji asumsi dulu yang ada 4 poin ini dan kita telah melakukannya dan lulus uji semuanya, maka kita akan bisa melanjutkan pada model regresi linear sederhananya pada poin 2 ini. Nah, model regresi linear sederhananya adalah sebagai berikut. Untuk data yang telah memenuhi lolos syarat kelayakan model regresi dengan semua uji asumsi klasik, maka selanjutnya akan dilakukan uji regresi linear sederhana. Dapat hasil dari pengolahan uji linear sederhana itu pada tabel 21 ini masih dengan perhitungan pada SPSS. Berdasarkan tabel 21, hasil perhitungan uji linearitas di atas diketahui bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut, yaitu sama dengan A plus BX. Untuk punya yaitu 2,89 di sini, dan untuk plus 0,14-nya pada penilaian ini untuk X. Dari hasil persamaan regresi linear dapat dibuat interpretasi sebagai berikut. Nilai konstansanya itu sebesar 2,90. Hal ini menyatakan bahwa jika jumlah pasien positif penilaiannya itu sebesar 2,90 dengan IPK, maka dari itu nilai koefisien variabelnya yaitu 2,90 plus 0,14. Hal ini menyatakan bahwa jika setiap peningkatan sebesar 1%, maka penilaian kinerja dosen maka akan menaikkan nilai IPK sebesar 2,90 plus 0,14. Nilai signifikansi pada variabel independen yaitu penilaian kinerja untuk X-nya itu 0,04 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian kinerja dosen sangat berpengaruh dalam IPK. Mohon maaf untuk yang COVID ini salah. Yang terakhir yaitu terhadap uji hipotesis. Pada uji hipotesis ini ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu uji parsial, uji T, dan uji koefisien determinasi atau uji R-square. Yang pertama yaitu uji parsial. Nah, pada uji parsial atau uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi terhadap variabel dependennya secara parsial. Melakukan perumusan hipotesis dulu, yaitu dengan H0-nya penilaian kinerja dosen X tidak berpengaruh terhadap IPK. Untuk yang H1-nya penilaian kinerja dosen X berpengaruh terhadap IPK untuk variabelnya.
Perhitungan nilai T-tabel dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut. DF-nya N min K, N-nya ini populasinya 48, untuk K-nya ini yaitu berapa variabelnya dalam penelitian, yaitu 2, yaitu 846. Dengan menggunakan tabel signifikansi sebesar 5% atau 0,05, maka didapatkan nilai T-tabel sebesar 1,68. Berikut hasil pengujian uji T dilihat pada tabel 22. Berikut ini adalah pengujiannya. Berdasarkan tabel 22, hasil uji parsial atau uji T didapatkan nilai T hitungnya dari variabel dependen pada kinerja dosen. Pada uji T didapatkan nilai T hitungnya 2,16. Berikut ini ya, 2,16 dengan signifikansi sebesar 0,04. Jika dibandingkan dengan nilai T-tabel sebesar 1,68 ini, maka didapatkan hasil 2,16 lebih besar dari 1,68, T hitung lebih besar dari T-tabel. Sedangkan perbandingan nilai signifikansinya yaitu 0,04 kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat kesalahan. Maka dari itu dapat kita kesimpulkan H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga bahwa penelitian kinerja dosen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPK. Begitu. Nah, untuk yang kedua yaitu uji koefisien determinasi, uji R kuadrat. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil perhitungan uji R kuadrat dapat dilihat pada tabel 23 ini. Berdasarkan tabel 23, hasil uji determinasi atau uji R square didapatkan R square-nya sebesar 0,09. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel penilaian kinerja dosen dapat mempengaruhi terhadap IPK sebesar 0,09, 9%, sedangkan 91%-nya ditunjukkan bahwa IPK dijelaskan variabel yang lain yang di luar dari model ini. Untuk SEE-nya didapatkan nilai 0,20, sementara untuk nilai R-nya sebesar 0,30, menunjukkan hubungan antara variabel dependen yaitu IPK dengan variabel independen yaitu penilaian kinerja dosen. Dikarenakan uji hipotesis, uji parsial dan uji koefisien determinasi ini sudah saya jelaskan dan mereka sudah lolos semuanya juga, maka selanjutnya dikarenakan pada analisis regresi linear pada poin 1, 2, 3 telah saya jelaskan, maka kita akan beranjak pada poin yaitu untuk analisis pembahasannya. Dikarenakan kita poinnya sudah melakukan pembahasan semuanya, maka kita akan kembali ke timeline. Pada yang terakhir yaitu kesimpulan pada studi kasus yang saya ambil ini. Nah, pada studi kasus yang saya ambil ini didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil keputusan bahwa secara sampling ada stratifikasi dengan batas kesalahan 1, maka rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen adalah sebesar 3,78 sampai dengan 3,9. Maka dari penelitian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa mahasiswa sangat puas terhadap kinerja dosen dengan studi kasus program studi matematika Unsunan Ampel Surabaya saat kuliah online. Secara analisis statistika deskriptif dan analisis regresi linear sederhananya, yang di dalamnya terdapat pengujian asumsi klasik yang meliputi hasil data semua memenuhi uji asumsi klasik, yaitu berdistribusi normal, terdapat hubungan linear, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Sehingga maka akan bisa dilanjutkan ke pengujian yaitu model regresi linearnya, bahwa variabel penelitian dosen sangat berpengaruh dalam IPK dengan signifikansinya sebesar 0,04 dan setiap peningkatan sebesar 1% pada penilaian kinerja dosen maka akan menaikkan nilai IPK sebesar 2,90 plus 0,14. 2,90 plus 0,14 ini berikut adalah merupakan model regresi linear sederhananya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis yang terakhir, yaitu meliputi uji parsial T menghasilkan nilai T sebesar 2,16 dengan signifikansi 0,04, sehingga dapat disimpulkan secara parsial penilaian kinerja dosen berpengaruh signifikan terhadap IPK. Dan yang terakhir, yaitu uji koefisien determinasi, uji R square, menghasilkan nilai proporsi pengaruh variabel penilaian kinerja dosen dapat memberikan pengaruh terhadap IPK sebesar 9%, sedangkan 91%-nya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.
Dikarenakan saya melakukan kesimpulan semua dan setelah menjelaskan apa itu, bagaimana implementasinya dari samping ada stratifikasi dan analisis regresi sederhana, semoga sangat bermanfaat pada pertemuan kali ini. Saya harap bisa kembali lagi dengan channel-channel YouTube yang lebih materi yang lebih bermanfaat lagi. Selamat pagi, jangan lupa tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Sampai jumpa, jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.